Sukarni. Tanggal 14 Juli tahun 1916 sampai 7 Mei tahun 1971, yang nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo, adalah tokoh pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Gelar Pahlawan Nasional Indonesia disematkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November tahun 2014 kepada perwakilan keluarga di Istana Negara Jakarta. Sukarni lahir hari Kamis Wage di Desa Sumberdiran, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Namanya jika dijabarkan berarti Su, artinya lebih, sedangkan Karni artinya banyak memperhatikan, dengan tujuan oleh orang tuanya agar Sukarni lebih memperhatikan nasib bangsanya yang kala itu masih dijajah Belanda. Sukarni merupakan anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya adalah Dimun Kartodiwirjo, keturunan dari Eyang Onggo, juru masak Pangeran Diponegoro. Ibunya bernama Pijah, gadis asal Kediri. Keluarga Sukarni bisa dikatakan berkecukupan jika dibanding penduduk yang lain. Ayahnya membuka toko daging di Pasar Garum dan usahanya sangat laris. Sukarni masuk sekolah di Mardi Siswo di Blitar, semacam taman siswa yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Di sekolah ini Sukarni belajar mengenai nasionalisme melalui Mo Anwar yang berasal dari Banyumas, pendiri Mardi Siswo sekaligus tokoh pergerakan Indonesia. Pada pendidikan inilah jiwa nasionalisme Sukarni tumbuh, ditambah pemikiran orang di sekitarnya seperti dari seorang guru bernama Muhammad Anwar yang memiliki sikap anti-kolonialisme Belanda. Setelah menyelesaikan studi dari Mardi Siswo, Sukarni melanjutkan sekolah ke HIS, Hollands Inlandse School, di Blitar. Kemudian Sukarni meneruskan pendidikan ke Mulo, Mirwitgebreit Lager Onderwijs, masih di kota yang sama. Memiliki minat di bidang pendidikan, maka ia melanjutkan ke Kwikschool atau Sekolah Guru dan Volksuniversiteit atau Universitas Rakyat. Sebagai anak muda, Sukarni terkenal karena kebiasaannya sering berbuat onar. Dia sering berkelahi dan senang menantang orang Belanda. Dia pernah mengumpulkan 30-50 orang teman-temannya dan mengirim surat tantangan ke anak muda Belanda untuk berkelahi. Lokasinya di Kebun Raya Blitar, dekat sebuah kolam. Anak-anak Belanda menerima tantangan itu dan terjadilah tawuran. Kelompok Sukarni memenangkan perkelahian itu dan anak Belanda yang kalah dicemplungkan ke kolam. Perkenalan Sukarni dengan dunia pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika usia masih remaja, 14 tahun, saat dia masuk menjadi anggota Perhimpunan Indonesia Muda tahun 1930. Semenjak itu dia berkembang menjadi pemuda militan dan revolusioner. Selain itu ia juga sempat mendirikan organisasi Persatuan Pemuda Kita. Ketika di Mulo, Sukarni dikeluarkan dari sekolah karena mencari masalah dengan pemerintah kolonial Belanda. Bukannya surut, semangat belajarnya malah semakin membara. Dia bersekolah ke Yogyakarta, dan kemudian ke Jakarta pada sekolah kejuruan guru. Atas bantuan Ibu Wardoyo, kakak Bung Karno, Sukarni disekolahkan di Bandung jurusan jurnalistik. Pada masa-masa di Bandung inilah, konon Sukarni pernah mengikuti kursus pengkaderan politik pimpinan Soekarno. Disinilah dia bertemu dan mengikat sahabat dengan Wikana, Asmara Hadi dan S.K. Trimurti. Tahun 1934 Sukarni berhasil menjadi ketua pengurus besar Indonesia Muda, sementara itu Belanda mulai mencurigainya sebagai anak muda militan. Tahun 1936 pemerintah kolonial melakukan penggerebekan terhadap para pengurus Indonesia Muda, tetapi Sukarni sendiri berhasil kabur dan hidup dalam pelarian selama beberapa tahun.
Tidak lama sebelum Jepang masuk, Sukarni tertangkap di Balikpapan dan kemudian dibawa ke Samarinda. Namun, setelah Jepang masuk, Sukarni beserta beberapa tokoh pergerakan lain seperti Adam Malik dan Wikana malah dibebaskan oleh Jepang. Awal-awal pendudukan Jepang, Sukarni sempat bekerja di kantor berita antara yang didirikan oleh Adam Malik, yang kemudian berubah jadi Domei. Pada masa Jepang ini, Sukarni juga bertemu dengan Tan Malaka. Tan Malaka lah yang menjadi otak pembentukan Partai Murba dan dia jugalah yang menyarankan kepada anggota Murba lainnya agar Sukarni yang menjadi ketua umum. Tahun 1943, bersama Hairul Saleh, dia memimpin asrama Angkatan Baru Indonesia di Menteng 31. Di tempat itu Sukarni makin giat menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Seperti diketahui, pada kurun selanjutnya, Menteng 31 dikenal sebagai salah satu pusat penting yang melahirkan tokoh Angkatan 45. Mendengar berita kekalahan Jepang, kelompok pemuda dengan kelompok bawah tanah di bawah pimpinan Sultan Syahrir, bersepakat bahwa inilah saat yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan. Sukarni, Wikana dan kelompok pemuda lainnya mendesak Soekarno dan Hatta, tetapi mereka berdua menolak. Akhirnya terjadilah perdebatan sengit yang berakhir dengan penculikan kedua tokoh tersebut, dengan tujuan menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Kedua pemimpin itu diasingkan ke Rengas Dengklok oleh kelompok pemuda yang dipimpin olehnya. Akhirnya semua pihak kemudian bersepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, Sukarni mengemban amanat kemerdekaan serta bahu-membahu bersama kelompok pemuda lainnya dalam meneruskan berita tentang kemerdekaan ini. Sukarni membentuk Komite Van Aksi, semacam panitia gerak cepat, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang tugasnya menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh Indonesia. Khusus untuk para pemudanya dibentuk API, Angkatan Pemuda Indonesia, dan untuk buruh dibentuk BBI, Barisan Buruh Indonesia, yang kemudian melahirkan Laskar Buruh dan Laskar Buruh Wanita. Di zaman RI berkedudukan di Yogyakarta, Sukarni menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Perjuangan, PP, di bawah Ketua Tan Malaka. PP beroposisi dengan pemerintah dan menolak perundingan pemerintah terhadap Belanda. Aksi PP ini membuat Sukarni dijebloskan ke penjara pada tahun 1946. Selanjutnya Sukarni juga mengalami penahanan di Solo, Madiun dan Ponorogo, daerah komunis Muso, pada masa pemerintahan Amir Syarifuddin, 1947–1948. Semenjak Partai Murba terbentuk pada bulan November tahun 1948 sampai wafatnya, Sukarni menjabat sebagai Ketua Umum. Dia juga duduk sebagai anggota Badan Pekerja KNI Pusat. Dalam pemilihan umum yang pertama, 1955, Sukarni terpilih sebagai anggota konstituante. Sejak tahun 1961 Sukarni ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia di Peking, ibu kota RRT, Republik Rakyat Tiongkok, dan kembali ke tanah air pada bulan Maret tahun 1964. Tapi berlawanan dengan harapan, Partai Murba malah dibekukan oleh Orde Lama tahun 1965 dan Sukarni beserta pemimpin Murba lainnya dipenjara. Pada masa Orde Baru, Sukarni dibebaskan dan larangan Murba dicabut, direhabilitasikan tanggal 17 Oktober tahun 1966. Kemudian Sukarni ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung, DPA,
1967, yang merupakan jabatan resmi terakhir. Tokoh yang mendapat bintang Mahaputra kelas 2 dan 4 ini wafat pada tanggal 7 Mei tahun 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara kenegaraan.